Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Doktoranda Arfiati MSI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 4 anggota kelompok berkontribusi secara aktif dalam menyelesaikan tugas kali ini dengan judul materi, hakikat, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Agnes Ainun dengan NIM A1I123001, Emilzan Barakati dengan NIM A1I123005, Alifia Najwa Raudatul Jannah dengan NIM A1I123035 dan Komang Trimasari dengan NIM A1I123088. Baik teman-teman, kita mulai dengan membahas hakikat administrasi pendidikan. Nah teman-teman, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah administrasi ini, yang mana istilah administrasi ini sering kita dengar misalnya di sekolah saat kita melihat pengelolaan absensi dan juga jadwal pembelajaran, atau ketika di rumah sakit misalnya saat kita melakukan pendaftaran pasien atau mengurus rekaman medis, serta di bank ketika kita mendengar istilah biaya administrasi rekening. Tapi, teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya konsep dasar dari administrasi tersebut? Apa tujuan dan serta ruang lingkup administrasi itu tersendiri? Jadi teman-teman, untuk itu pada video ini kami akan membahasnya secara tuntas. Yang pertama adalah konsep administrasi sekolah. Apa itu administrasi? Jadi secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrate, di mana ad berarti ke arah atau intensif dan ministrate berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, dalam bahasa Inggris, kata ini sepadan dengan kata to serve atau to conduct yang mengandung makna untuk melayani dan mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, adapun secara istilah, administrasi adalah proses untuk mengelola sumber daya 7M dan 1I yang sering kita dengar selama ini, dimana untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Jadi, kata administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, ataupun mengatur suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi berarti pelayanan yang intensif. Administrasi mengandung beberapa arti utama, yaitu sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan wadah kerjasama organisasi dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Administrasi sendiri adalah proses menyeluruh yang melibatkan semua pihak yang mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, administrasi adalah proses bekerja sama dengan semua kekuatan untuk mewujudkan organisasi ataupun sekolah yang berkualitas. Kemudian menurut Siagan, seluruh proses bekerja sama dengan dua atau lebih individu berdasarkan penelitian untuk mencapai tujuan yang ditentukan juga dikenal sebagai administrasi. Sedangkan menurut Gie, administrasi adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan pada pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia juga mendefinisikan bahwa administrasi adalah upaya bersama untuk memanfaatkan semua sumber daya, baik itu pribadi maupun menteri, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, didefinisikan administrasi dapat ditemukan di beberapa pengaturan kelembagaan seperti perusahaan bisnis, rumah sakit, universitas, departemen pemerintahan, dan lain-lain. Sementara sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu lembaga atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau kegiatan menurut jenjang pendidikannya. Sekolah adalah suatu sistem interaksi sosial, suatu organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari interaksi-interaksi pribadi yang saling terkait dalam suatu hubungan organik. Selain itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan juga informal, yang pendiriannya dilakukan oleh negara ataupun swasta.
Adapun beberapa pengertian dari konsep administrasi sekolah, yang pertama sebagai suatu sistem. Nah, sekolah terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Berbagai input mulai dari siswa, guru, biaya, serta input instrumental dan lingkungan lainnya harus dimanfaatkan seefektif mungkin dalam proses transformasi untuk menghasilkan output berupa siswa yang memiliki seperangkat sistem, nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajemen sekolah yang baik. Kedua, administrasi sekolah mengacu pada semua upaya kolaboratif untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya, baik materi ataupun manusia, untuk memajukan tujuan pendidikan di sekolah dengan cara yang paling efektif, praktis, dan sesuai dengan kondisi dan keadaan aktual di sekolah. Manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar dapat ditingkatkan dengan bantuan administrasi sekolah. Akhirnya, administrasi sekolah adalah upaya tim untuk secara efektif dan efisien menggunakan sumber daya, baik materi ataupun manusia, untuk mempromosikan pemenuhan tujuan pendidikan di sekolah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas konsep manajemen sekolah. Selain kata administrasi, istilah manajemen juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Manajemen. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih konsep dasar dari manajemen ini? Jadi, manajemen ini berasal dari bahasa Latin manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Nah, jika kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, dan membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, tentunya dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Nah, manajemen menurut Terry adalah sebuah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan, tentunya dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Sedangkan menurut Harsey dan Blanchard, mereka mengemukakan bahwa manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi teman-teman, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organization, controlling, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, adapun beberapa pengertian manajemen dari beberapa aspek. Yang pertama ada manajemen sebagai ilmu, yakni manajemen ini adalah bidang ilmu yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadikan sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya adalah manajemen sebagai seni, di mana manajemen ini adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang keras yang minimal, serta tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pimpinan dan pekerja, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Kemudian manajemen sebagai profesi. Jadi manajemen sebagai profesi ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan juga tentunya kemampuan untuk berperan sebagai kader, pemimpin, ataupun manajer dalam suatu organisasi atau bisnis tertentu. Nah, selanjutnya adalah manajemen sebagai proses, di mana manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan selanjutnya adalah pengendalian, di mana masing-masing domain ini digunakan untuk pengetahuan yang digunakan secara progresif untuk mencapai tujuan dan juga tentunya sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Rohiat yang menyatakan bahwa manajemen adalah alat untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam arti luas, manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara, manajemen dalam arti terbatas melibatkan pengembangan program dan pelaksanaan program organisasi. Manajemen mencangkup lebih banyak lagi. Jadi, teman-teman,
Dari sini kita bisa lihat bahwa manajemen sekolah adalah proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pengelola sekolah menempati posisi yang telah ditentukan dalam organisasi sekolah, di mana manajemen sekolah ini dapat diartikan juga sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tentunya pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik itu tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, tujuan menengah, tujuan jangka menengah, dan tentunya pengelolaan ini dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara terpadu dan terkoordinasi, tentunya untuk mencapai tujuan sekolah ataupun organisasi. Selanjutnya kita akan membahas pengertian administrasi pendidikan. Mari kita kaji menurut para pakar. Yang pertama, M. Ngalim Purwanto. Beliau menyatakan administrasi pendidikan adalah seluruh proses mengarahkan dan integrasi segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Sementara itu, Hadari Hamawi juga menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Dasuki dan Somantri juga mendefinisikan administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi tentunya dalam bidang pendidikan. Kemudian, menurut Oteng Sutisna, beliau menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantungan dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Nah, dari beberapa pengertian, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, disimpulkan bahwa administrasi pendidikan yaitu suatu rangkaian dan proses keseluruhan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama antar sekelompok orang yang berperan dalam bidang pendidikan, serta mampu memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber potensi yang telah tersedia, baik itu personil, material, maupun spiritual, secara terencana, tersusun rapi, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, dengan melihat pengertian administrasi pendidikan tersebut, maka kegiatan administrasi pendidikan bukan hanya sekedar ketatausahaan atau surat menyurat, tetapi juga mencakup kegiatan mengkoordinasikan semua orang, pendayagunaan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, material, keuangan, ataupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di pembahasan saya kali ini tentang fungsi administrasi pendidikan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan kegiatan dan keputusan dalam dunia pendidikan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan secara terstruktur. Nah, menurut Sondang P. Siagan, administrasi adalah keseluruhan pelaksanaan dari keputusan yang diambil yang umumnya dilakukan oleh manusia agar tujuan dapat tercapai. Nah, administrasi pendidikan memiliki peran penting sebagai wadah kerjasama dalam organisasi pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan dipandang sebagai investasi yang strategis untuk pencetak manusia berpengetahuan, terampil, dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. Nah, perubahan paradigma manajemen pendidikan beralih dari sistem berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah yang lebih menekankan pada otonomi, partisipasi, profesionalisme, pemberdayaan, serta kerjasama yang kompak. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, administrasi pendidikan masih menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Namun, pendidikan tetap berfungsi sebagai motor penggerak progresivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pembahasan kita kali ini itu tentang fungsi administrasi pendidikan, di mana menurut Nawawi 2003,
Fungsi administrasi pendidikan itu meliputi 4 aspek utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana perencanaan itu merupakan penentuan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, sedangkan pengorganisasian itu merupakan pengelompokan tugas dan pembagian kerja kepada setiap individu atau personal. Nah, sedangkan pelaksanaan yaitu menggerakkan anggota organisasi agar bersinergi mencapai tujuan bersama. Dan serta yang keempat itu pengawasan, di mana di pengawasan itu mencakup pemantauan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana. Bahasan kita kali ini itu tentang fungsi administrasi pendidikan menurut Prihatin 2011. Yang pertama itu tentang perencanaan. Nah, di mana pada tahapan perencanaan mencakup penentuan tujuan, identifikasi masalah, pengumpulan data, penentuan langkah-langkah tindakan, serta pemecahan masalah secara efektif. Nah, secara keseluruhan, administrasi pendidikan yang terkelola baik akan menciptakan tata kerja yang teratur, meningkatkan efektivitas, dan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, di mana pengorganisasian ini menjadi tugas utama pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah. Nah, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, serta kepribadian masing-masing. Nah, organisasi dapat dipahami sebagai pemberian struktur kerja, penetapan hubungan antar anggota beserta hak dan kewajiban, serta sebagai alat untuk mempersatukan usaha dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga itu pengkoordinasian, di mana koordinasi diperlukan untuk menyatukan berbagai tugas agar tidak terjadi persaingan, tidak sehat, atau kesimpang siuran. Nah, melalui koordinasi, seluruh bagian dalam organisasi dapat bekerja secara selaras menuju tujuan yang sama, mengatasi hambatan perencanaan maupun pelaksanaan, serta mencegah duplikasi tugas, serta menyeimbangkan beban kerja antar anggota. Yang keempat itu pengkomunikasian, di mana komunikasi merupakan sarana utama mempengaruhi sikap dan tindakan anggota organisasi. Nah, dalam administrasi pendidikan, komunikasi harus disertai dengan motivasi, terutama motivasi intrinsik. Nah, pada unsur-unsur penting dalam komunikasi efektif meliputi keinginan untuk berhasil, kejelasan tindakan, serta keyakinan akan manfaat perubahan, serta kerjasama antar anggota. Nah, yang kelima itu supervisi, di mana supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan. Nah, tujuannya adalah memastikan efektivitas pemrograman serta penilaian kondisi-kondisi penting yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang keenam itu kepegawaian, di mana fungsi ini berkaitan dengan pengaturan tenaga kependidikan agar ditempatkan sesuai kemampuan dan keahliannya. Nah, prinsip the right man in the right place sangat ditekankan dalam penempatan jabatan ini. Nah, yang ketujuh itu pembiayaan, di mana segala bentuk kegiatan organisasi memerlukan biaya, tentu saja. Nah, oleh karena itu, pembiayaan harus direncanakan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pada aspek yang diperhatikan mencakup sumber dana, penggunaannya, pihak yang bertanggung jawab, pembukuan, serta pertanggungjawaban. Nah, yang kedelapan itu penilaian. Tentunya evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sih pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelemahan maupun hambatan, serta menjadi dasar perbaikan program pendidikan selanjutnya. Administrasi merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan yang mencakup berbagai prosedur untuk mendukung pekerjaan karyawan sekolah dan secara tidak langsung bertujuan untuk pengajaran siswa. Administrasi sekolah meliputi berbagai tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, pemindahan,
pengawasan, dan evaluasi. Kegiatan administratif ini bertujuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Administrasi sekolah dapat dilihat sebagai proses dan juga sebagai tugas yang meliputi pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, keuangan, sarana-prasarana, hubungan dengan masyarakat, serta layanan khusus seperti bimbingan konseling dan ekstrakurikuler. Administrasi yang teratur sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan oleh kepala sekolah dan guru yang berdampak pada efisiensi, mutu, dan kinerja pendidikan. Seorang administrator yang efektif harus memiliki kemampuan memahami konsep administrasi, mengorganisasi kantor secara profesional, mengembang strategi manajemen, merencanakan dan mengontrol administrasi anggaran, serta mengembangkan proses administrasi. Tanggung jawab utama administrasi Tujuan administrasi pendidikan adalah memberikan sistem kerja yang sistematis agar tugas operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Administrasi pendidikan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dan tanggung jawab kepala sekolah bersama guru dan staf lainnya. Menurut beberapa ahli, tujuan administrasi meliputi efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kepuasan kerja. Keberhasilan sekolah diukur dari kemampuan mencapai tujuan tersebut, seperti menghasilkan lulusan yang sesuai kurikulum, menggunakan sumber daya secara efisien, dan membantu lulusan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mendapat kepuasan kerja di masa depan. Administrasi pendidikan akan berhasil apabila didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas yang tepat sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan tugas. Dasar-dasar ini berfungsi sebagai pedoman bagi administrator agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Beberapa prinsip utama dalam administrasi adalah yang pertama, prinsip efisiensi. Administrator harus mampu memanfaatkan sumber daya seperti tenaga, dana, dan fasilitas secara optimal agar hasil yang dicapai maksimal dengan biaya dan usaha yang minimal. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Keberhasilan administrasi dicapai melalui manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan oleh orang lain secara efektif. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator harus mengutamakan tugas pengelolaan daripada hanya terfokus pada pekerjaan operatif, agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Yang keempat, prinsip kepemimpinan efektif. Gaya kepemimpinan yang memperhatikan hubungan antar manusia, pelaksanaan tugas, serta kondisi situasional sangat menentukan keberhasilan administrasi. Lalu yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Keberhasilan administrasi juga bergantung pada kemampuan membangun kerjasama yang baik, baik secara horizontal maupun vertikal, di antara semua pihak yang terlibat. Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat dua asas penting sebagai landasan kerja administrasi pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah asas ideal. Administrasi pendidikan harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini menjadikan administrasi pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, asas operasional. Landasan operasional administrasi pendidikan merujuk pada pembaharuan sistem pendidikan nasional, khususnya kurikulum 2013 yang menekankan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, fleksibilitas penyelenggara pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Lalu yang kedua, efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu dan tenaga harus optimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu yang ketiga, berorientasi pada tujuan semua kegiatan pendidikan harus fokus pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Yang keempat, kontinuitas pendidikan harus memiliki kesinambungan antara jenjang yang saling terkait dan mendukung perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, pendidikan seumur hidup, mendorong setiap individu untuk terus berkembang dan belajar sepanjang hayat, didukung oleh lingkungan dan kebijakan yang kondusif. Dengan berpegang pada prinsip dan asas tersebut, administrasi pendidikan di sekolah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada ruang lingkup administrasi sekolah. Adapun tugas-tugas yang tercakup dalam ruang lingkup administrasi sekolah yaitu yang pertama ada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kedua, administrasi kesiswaan. Yang ketiga ada administrasi pendidik dan tenaga kerja di bidang pendidikan. Keempat, penata usahaan, prasarana, dan sarana pendidikan. Kelima, ada administrasi keuangan dan administrasi pembiayaan. Keenam, ada administrasi inisiatif hubungan sekolah masyarakat. Ketujuh, penyelenggaraan program bimbingan konseling. Kedelapan, ada administrasi surat. Berikutnya itu ada bidang-bidang yang termasuk dalam administrasi sekolah, yaitu yang pertama ada struktur dan organisasi, kedua ada anggaran dan otorisasi, ketiga ada kepegawaian, keempat peralatan dan perlengkapan, kelima keuangan dan akuntansi, keenam surat menyurat dan korespondensi, ketujuh ada laporan, kedelapan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Kesembilan, pengisian rapor, buku pokok, induk, dan lain-lain. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sekolah. Menurut Gunawan, bahwa garapan-garapan kegiatan pengolahan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 8 garapan. Yang pertama yaitu pengolahan peserta didik atau siswa. Kedua, pengolahan personel, di mana sini guru atau pegawai TU. Ketiga, pengolahan kurikulum. Keempat, pengolahan sarana dan prasarana. Kelima, ada pengolahan anggaran atau biaya. Keenam, pengolahan tata laksana atau tata usaha. Ketujuh, pengolahan organisasi. Kesembilan, pengolahan hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. Adapun menurut Rohiyat, ruang lingkup manajemen sekolah adalah luasnya disiplin ilmu di mana manajemen sekolah beroperasi, yaitu antara lain yang pertama ada manajemen kurikulum, yang kedua ada manajemen siswa, ketiga ada administrasi kepegawaian, keempat ada manajemen infrastruktur, kelima ada manajemen keuangan, keenam, adapun manajemen hubungan dengan masyarakat. Ketujuh, ada administrasi layanan khusus. Kedelapan, pengolahan suasana dan kebudayaan sekolah. Sekarang kita masuk pada bagian tujuan administrasi sekolah. Adapun menurut Mulisa pada tahun 2022, tujuan administrasi sekolah adalah yang pertama, memperluas sumber daya, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengurangi staf. Semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Kedua itu ada selain keterlibatan orang tua di sekolah, administrasi sekolah dan kelas yang fleksibel, peningkatan profesionalisme guru dan administrator, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara. Yang ketiga itu peningkatkan keterlibatan masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada kelompok tertentu, berkontribusi pada keadilan yang lebih besar. Oke, di sini kita lanjut pada tujuan manajemen sekolah menurut Depdiknas. Sini antara lain yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan melalui kemandirian sekolah dan inisiatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Kedua, meningkatkan kesadaran warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap mutu sekolah. Keempat, ada
meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah mengenai mutu pendidikan yang ingin dicapai. Baik, berikutnya kita masuk pada ciri-ciri sekolah yang menerapkan manajemen sekolah dengan baik. Di sini kita dapat lihat di samping ada beberapa poin. Itu yang pertama, proses pembelajaran yang sangat efektif. Kedua, kepemimpinan sekolah yang sangat kuat. Ketiga, lingkungan sekolah aman dan tertib. Berikutnya, manajemen tenaga kependidikan yang efektif, memiliki budaya mutu, memiliki tim kerja yang kompak, cerdas dan efektif. Terus memiliki otoritas atau kemandirian. Berikutnya ada partisipasi yang tinggi, komunitas sekolah, dan masyarakat. Berikutnya ke-9 memiliki keterbukaan manajemen. 10 memiliki keinginan untuk berubah. Ada melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan. Memiliki komunikasi yang baik. Memiliki akuntabilitas. Dan memiliki kemampuan untuk menjaga kelestarian.